Shalom, selamat pagi keluarga damai. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru dan memasuki minggu yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah sudah kembali beribadah di gereja hari Minggu kemarin? Kalau belum, saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali menikmati ibadah di gereja setiap hari Minggu. Ada ibadah pukul 7 dan juga ada pukul 10. Tentunya dengan terus mengikuti protokol kesehatan. Kita bersyukur akan keadaan yang terus membaik dan tentunya kita terus berdoa agar pandemi ini bisa berlalu dan kita tidak sampai terlena dalam zona nyaman yang baru. Namun kita bisa kembali beraktivitas bersama-sama, beribadah dan melayani Tuhan bersama-sama di gereja kita. Keluarga damai, renungan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Namun sebelumnya, marilah kita menyiapkan hati, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu hari lepas hari. Dalam setiap keadaan, Engkau senantiasa ada bersama kami. Bapa, kini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar kami sungguh-sungguh dimampukan untuk mendengar suara-Mu dan memahami akan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 oleh LAI diberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara baca secara keseluruhan, ayat demi ayat menunjukkan bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama. Namun pagi ini saya akan mendasarkan renungan kita hanya pada ayat ke-11 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Keluarga damai, Roma 12 ayat 11 memberi nasihat tentang pelayanan dengan kalimat yang cukup pendek dan sederhana. Namun dalam kesederhanaannya, ayat ini mengajarkan kepada kita akan dua hal penting dalam pelayanan, yakni intensitas dan fokus pelayanan kita. Bagian pertama dari ayat ini berbicara tentang intensitas pelayanan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kedua pernyataan ini merupakan satu kesatuan. Jika kita memisahkannya, maka kita akan masuk dalam kesalahpahaman dalam pelayanan. Pernyataan pertama mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor. Nah, kalau kita hanya memperhatikan pernyataan ini bisa saja disalahartikan bahwa kita harus terus bekerja, tidak boleh malas, harus terus giat dan rajin dalam pelayanan. Kita tidak lagi memperhatikan segi hati, emosi, ataupun perasaan. Yang penting segala sesuatu harus dikerjakan secara efisien dan kerja keras. Be practical. Disinilah kita melihat betapa pentingnya bagian berikut dari ayat ini. Rasul Paulus menyambung nasihatnya ini dengan pernyataan, biarlah rohmu menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa intensitas pelayanan itu bukan hanya sekedar melakukan dan melakukan. Namun apa yang kita lakukan haruslah dilakukan dengan roh yang menyala-nyala. Pelayanan yang berasal dari hati yang penuh kasih dan penuh kerinduan untuk melayani Tuhan. Roh yang menyala-nyala menggambarkan api yang terus berkobar dan tidak padam. Ketika kita memiliki kerinduan yang terus berkobar, itulah yang mendorong kita untuk terus bertahan dalam pelayanan. Jadi kita tidak hanya melakukan, namun juga merasakan dan menikmati pelayanan itu. Be passionate. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian pula sebaliknya. Kita tidak bisa hanya berfokus pada pernyataan kedua. Kita memiliki roh yang menyala-nyala, kita punya semangat yang meluap-luap untuk melayani. Tapi kita hanya merasakan, namun kita malas untuk melakukan. Dan yang lebih parah lagi, kita hanya berharap atau bahkan menyuruh orang lain yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disinilah kita belajar bagaimana intensitas pelayanan yang harus kita miliki. Bekerja keras dan dengan roh yang menyala
Dengan demikian, kita tidak hanya tenggelam dalam kesibukan pelayanan, namun kita juga terus menikmati pelayanan itu dengan roh yang menyala-nyala karena kasih akan Tuhan. Be practical and passionate at the same time. Bagian kedua, yakni fokus pelayanan. Ayat ke-11 ini diakhiri dengan pernyataan, dan layanilah Tuhan. Intensitas pelayanan kita harus memiliki fokus, yaitu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri dan kita menjawab dengan jujur. Jika selama ini kita beribadah, kita berpelayanan, siapakah yang menjadi fokus kita? Apakah dalam ibadah dan pelayanan kita, sesungguhnya kita hanya ingin memuaskan diri kita sendiri? Kalau kita mengikuti kebaktian, kita akan mendapatkan sesuatu. Kalau kita aktif di pelayanan, kita akan merasa bahwa kita orang penting, kita merasa berguna, kita ingin orang lain memuji kita. Atau mungkin selama ini fokus kita dalam pelayanan adalah untuk menyenangkan orang lain. Kita bersedia melakukan pelayanan di bidang apapun karena kita tidak ingin mengecewakan teman-teman kita di gereja. Kita ingin menyenangkan hati mereka. Kita melakukan apa saja agar bisa menyenangkan semua orang. Atau mungkin juga kita melayani karena ya harus demikian adanya. Orang Kristen ya hukumnya harus ikut pelayanan. Dulu papa mama pelayanan, jadi sekarang saya juga ikut pelayanan. Keluarga damai, mari kita meriset fokus pelayanan kita. Ketika kita beribadah, ketika kita melayani, biarlah Tuhan saja yang menjadi fokus pelayanan kita. Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang ketika kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, pasti itu akan membawa berkat tersendiri bagi kita. Dan dalam pelayanan itu, kita pun bisa menyenangkan sesama. Dan memang betul bahwa sebagai orang Kristen, selayaknya lah kita aktif dalam pelayanan. Namun sekali lagi, fokus utamanya adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melayani Tuhan, sesungguhnya itu adalah anugerah bagi kita. Memang ada kalanya di dalam pelayanan, mungkin kita merasa lelah, kita merasa kecewa, kita merasa ingin mundur, dan bahkan mungkin jangankan pelayanan, untuk beribadah saja pun kita sudah mulai enggan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah ada yang membuat kerajinan kita kendor? Atau mungkin api dalam roh kita mulai redup? Mari, jangan kita mengeraskan hati. Biarlah Roh Kudus membangkitkan kembali semangat kita untuk kita datang beribadah dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan kiranya kekuatan yang dari Tuhan sendirilah yang terus menguatkan kita untuk terus berkarya dalam pelayanan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan-Mu hari ini. Ampuni kami Bapa, kalau mungkin kami masih sering bermalas-malasan, atau mungkin kami kurang berkomitmen dalam pelayanan. Ketika ada hal yang mengganggu perasaan kami cenderung untuk kecewa atau mundur. Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus mengajar dan menguatkan kami untuk terus bergiat melayani Engkau dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, mari dengan semangat baru kita kembali beribadah dan melayani Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.